Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran usul fikih. Kita mulai dengan berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sudah kalian lihat di papan tulis, yang pertama kita akan melanjutkan tentang mahkum bih. Kemudian insya Allah nanti bagian kedua untuk hari ini mahkum alaih. Mahkum bih seperti yang kalian pahami kemarin itu adalah perbuatan mukallaf. Perbuatannya mahkum bih. Kemudian disebut juga al-muta'allaqul ahkam. Muta'allaqatul ahkam yang terkait dengan hukum. Jadi perbuatan yang terkait dengan hukum. Dengan kata lain adalah akibat hukum. Sebabnya kemarin telah digambarkan bahwa nama hukumnya bukan ini, tapi ini akibat hukum, perbuatannya. Maka maknanya adalah yang terkait dengan ijab namanya wajib. Perbuatan yang terkait dengan hukum nadab namanya mandub, akibatnya. Perbuatan yang terkait dengan hukum haram, tahrim, haram. Kemudian perbuatan yang terkait dengan hukum karoha, akibatnya makruh. Perbuatan yang terkait dengan hukum ibahah, akibatnya mubah. Kita ulang. Perbuatan yang terkait dengan ijab disebut wajib. Perbuatan yang terkait dengan hukum nadab disebutnya mandub. Perbuatan yang terkait dengan hukum tahrim, akibatnya perbuatannya haram. Perbuatan yang terkait dengan hukum karoha, akibatnya makruh. Perbuatan yang terkait dengan hukum ibahah, maka akibatnya mubah. Jadi ini perbuatannya. Maka sudah saya tulis, yang sudah kalian tahu, barangkali selintas saja kalian sudah hafal. Yang pernah kita pelajari di sanawiyah, cuma ada pembagian. Silakan. Masih ingat barangkali? Fal wajibu, wajib itu ma yusabu. Perbuatan apa-apa, barangkali kalian bisa bacanya ma apa-apa, perbuatan. Ma yusabu, perbuatan apa-apa yang diberi pahala pelakunya dan disiksa yang meninggalkannya. Namanya perbuatannya wajib. Yang pelakunya mendapat pahala dan dia dapat siksa kalau meninggalkannya. Itu perbuatan namanya wajib. Jadi saya sampaikan dibagi dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain ialah yang dituju oleh perbuatan itu dat yang tertentu, orang per orang. Ya. Wajib ain atau kalian kena fardu ain. Yang kewajiban itu kena kepada orang per orang. Tidak bisa diwakilkan. Yang kedua wajib kifayah. Wa makusida husuluhu mina mukallaf min ghairi nadorin ila hususin fa'ili. Perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan para mukallaf dengan tidak ditentukan siapa yang melakukannya. Yang penting ada yang melakukan. Berarti kalau sudah ada yang melakukan, yang lain terbebas dari ikatan perintah itu. Itu namanya fardu kifayah. Kita sering dengar umpamanya memulasarah mayit, memandikan mayit, menguburkan mayit, itu. Semua itu berkaitan dengan fardu kifayah atau wajib kifayah. Dalam pengertian di satu kelompok itu harus ada yang melakukan tanpa ditetapkan siapa yang melakukannya. Berarti kalau sudah dilakukan oleh salah satu, maka yang lain terbebas dari ikatan perintah itu. Namanya fardu kifayah. Walaupun bukan cuma itu, bukan hanya mengurus mayit. Umpamanya jadi guru, itu fardu kifayah. Mesti ada orang jadi guru. Kalau tidak ada yang mau, berdosa semuanya.
Tapi kalau ada salah seorang, maka semua terbebas, yang lain terbebas dari kewajiban itu. Semua profesi yang memenuhi kebutuhan umat dan masyarakat itu fardu kifayah, mesti ada yang melakukan. Jadi dokter, jadi tentara, peran-peran yang mesti ada, wajib ada di dalam satu masyarakat itu fardu kifayah. Maka kalian jadi apapun nanti, niatkanlah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin itu juga bagian dari fardu kifayah. Kalau tidak ada pemimpin, semua orang berdosa. Jadi kalau sudah ada salah satu, maka yang lain sudah terwakili dengan kehadiran seorang yang mampu dan punya kemampuan untuk melaksanakan perintah itu. Namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Kemudian mandub. Ini juga sama. Ada mandub al-ain, ya, al-kifayah. Kaidahnya kalian masih ingat, al-wajibu al-mandubu ma yusabu fa'ilahu wala yu'aqamu tarikuhu. Barangkali kalian melihat kaidah yang berbeda, tapi intinya sama. Kalau dulu ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqamu ala tarikihi, sama saja. Yang tertulis di buku kalian yang sekarang disebut penyebutannya ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Perbuatan yang diberi pahala pelakunya dan tidak disiksa yang meninggalkannya. Yang sering juga disebut sunat, mustahab, dan banyak nama yang lain. Wayan qasimu ila qismain, terbagi juga kepada dua. Ada sunnah ain seperti salat rawatib, itu sunnah ain. Ada sunnah kifayah, contohnya apa? Mengucapkan salam. Itu sunnah kifayah. Dalam pengertian mesti ada yang melakukan. Apabila ada kelompok, maka salah seorang harus mengucapkan salam, walaupun tidak wajib, tapi harus ada seseorang di antara kelompok itu yang mengucapkan salam. Tapi perhatikan oleh kalian, menjawabnya fardu kifayah, wajib kifayah. Bersalamnya sunnah kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menjawab seorang pun, maka berdosa kelompok itu. Namanya fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau mengucapkan salamnya mandub kifayah atau sunat kifayah. Bersalamnya sunat kifayah, menjawabnya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga, kembali sudah dibahas bahwasanya perbuatan yang asalnya hukumnya tahrim, akibatnya jadi haram. Jadi perbuatan itu ma yu'aqabu fa'iluhu, ma apa-apa, biasa kalian artikan begitu, maksudnya perbuatan. Yu'aqabu fa'iluhu, diberi siksa yang melakukannya. Wa yusabu tarikuhu, dan mendapat pahala yang meninggalkannya. Meninggalkannya dapat pahala, melakukannya dapat dosa. Itu intinya, walaupun kaidah barangkali redaksinya berbeda, tapi intinya sama. Perbuatan itu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan dapat siksa. Itu namanya haram. Contohnya banyak. Minum arak, berjudi, kemudian perbuatan musyrik, itu namanya haram. Kemudian wal makruh ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Perbuatan yang diberi pahala yang meninggalkannya dan tidak disiksa yang melakukannya. Berbeda dengan haram, dapat pahala yang meninggalkannya, disiksa yang melakukannya. Tapi kalau makruh, dapat pahala yang meninggalkannya, yang melakukannya tidak dapat siksa. Tapi sama intinya, baik haram ataupun makruh, lebih baik kita tinggalkan. Cuma beda, kalau makruh tanpa sanksi, kalau haram pakai sanksi. Kemudian yang kelima terakhir, al-mubahu ma la yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya tidak dapat pahala,
meninggalkannya pun tidak dapat siksa. Melakukannya tidak dapat pahala, meninggalkannya pun tidak dapat siksa. Banyak hal yang bisa contohkan, tidur siang, kemudian bermain-main, itu hal-hal yang mubah. Dalam pengertian dianggap juga jaiz dalam istilah lain. Dia boleh dilakukan. Walaupun yang melakukannya tidak dapat pahala, meninggalkannya pun tidak diancam oleh siksa. Bagaimana dengan amal yang netral begitu? Nanti yang akan mempengaruhinya adalah niatnya. Makan itu mubah, tapi dia bisa jadi ibadah. Kalau diniatkan ibadah kepada Allah, kemudian pakai tata cara makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan hati-hati, kemudian jangan banyak sisa. Makan seperti yang dicontohkan Rasul, maka makan yang asalnya mubah, dia akan dapat pahala dari ibadah, melakukan aturan-aturan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal yang mubah itu jadi pahala kalau niatnya lillahi ta'ala, melakukannya persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun makannya sendiri mubah, tidur itu mubah asalnya. Tapi kalau kita tidur dengan niat lillahi ta'ala, membaca doa, tidur yang asalnya mubah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkaitan dengan mubah. Pada dasarnya mubah dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat siksa. Itu secara normatif hukumnya. Tapi kita bisa alihkan supaya dapat pahala. Bagaimana? Niatkan ibadah, lakukan seperti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya memperbanyak pahala dalam ibadah. Jalan berikutnya ar-rukhsatu. Ada rukhsah. Ar-rukhsatu wal azimatu. Ar-rukhsatu wa huwa ma taghayyara min su'ubatin ila suhulatin ma'a qiyami sababil hukmi asli. Di halaman 11. Wa huwa rukhsah itu ialah ma taghayyarat, sesuatu yang berubah, min su'ubatin dari susah sulit ila suhulatin kepada hal yang mudah, ma'akiyani sababil hukmi asli, dengan tetapnya sebab hukum asal. Hukumnya berubah, tapi hukumnya tetap, tapi berubah karena kondisi tertentu, karena kondisi orang tertentu, dia jadi keringanan. Orang melakukan keringanan namanya rukhsah, tapi tetap saja hukumnya adalah tetap hukum asal, cuma dia mendapatkan dispensasi. Nah, rukhsah itu dispensasi keringanan. Contohnya, orang boleh berbuka kalau bepergian, dia tidak tahu, itu rukhsah bagi yang bepergian atau sakit. Tapi hukum saum amare wajib, berubah sebagai klausul untuk orang tertentu, kondisi tertentu, itu namanya rukhsah, tanpa berubah hukumnya. Tapi bagi orang per orang atau kondisi tertentu, dia mendapat keringanan, dispensasi dalam bahasa kita namanya rukhsah. Sedangkan azimah yang di bawah adalah wahwa masuri'a ibtidaan, yang diperintahkan awal. Ghairul mabdiyin ala adaril ibad, yang tidak terkait dengan halangan-halangan manusia, manusia pelaku itu. Dia tetap saja seperti itu, baku sholat zuhur 4 rakaat itu azimah. Walaupun bepergian bisa jadi duanya rukhsah. Tapi anggaran hukum nama opat. Tapi tadi saya rukhsah, dispensasi bagi yang bepergian bisa dikosor. Hukum asalnya tetap. Nah, hukum asalnya itu namanya azimah. Salat zuhur 4 rakaat itu azimah. Salat maghrib 3 rakaat itu adalah azimah. Saum itu wajib adalah azimah. Kemudian dengan kondisi tertentu berubah, namanya rukhsah. Itu rukhsah dan azimah. Kemudian ada tambahan untuk melengkapi hukum syara. Ada yang namanya kalian sudah kenal dalam istilah, ini penjelasan hukumnya.
Ada sahih, ada batil. Nanti akan bersentuhan dengan hukum wadi. Apakah sahih itu? Sahih dalam bahasa kita sah. Sahih itu sah. Apa kaidahnya? As-sahihu huwa ma yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Sahih atau sah adalah satu perbuatan yang berkumpul padanya rukun dan syarat. Sebabnya kita tadi sampaikan ada kaitan dengan hukum wadi, bagian dari hukum wadi, tapi dia masuk kelompok hukum mahkum bih, hukum syariat. Silakan lihat. Karena itu nanti ada istilah yang sedikit berbeda. As-sahihu, sahih atau sah dalam bahasa kita, huwa ialah ma perbuatan yajtamiu yang berkumpul fihi padanya aruknu wa syartu, rukun dan syarat. Jadi perbuatan dia menjadi sah kalau ada rukunnya, ada syaratnya. Perbuatan hanya ada rukun saja, tapi tidak ada syaratnya, tidak sah. Orang sholatnya bagus, takbirnya bagus, rukunnya bagus, sujudnya bagus, bacaannya bagus, sampai salam selesai. Semua rukunnya bagus, tapi dia tidak wudhu, tidak sah. Gitu. Kenapa? Rukunnya lengkap, syaratnya tidak ada. Karena itu tidak sah. Yang disebut batil. Nah, berarti kebalikan dari sahih. Mala yajtami'u fihi ruknu wa syartu. Batil adalah amal yang tidak berkumpul padanya rukun dan syarat. Ada rukun tanpa syarat, maka tidak sah. Kemudian ada syarat tanpa rukun, juga belum melakukan amal itu. Maka rukunnya harus lengkap, syaratnya harus diamalkan, baru amal itu sah. Jadi sah apabila berkumpul rukun dan syarat. Batil atau batal dalam bahasa kita apabila amal tidak berkumpul rukun dan syarat. Berikutnya tadi bersentuhan dengan hukum wadi yang sudah kita bahas yang dahulu. Apa bedanya rukun dan syarat? Yang kemarin kita pelajari sabab dan syarat. Nah, dalam hal ini kaitannya adalah rukun dan syarat. Minggu yang lalu kita baca, kita pelajari sabab dan syarat. Sekarang rukun dan syarat, pasangannya. Tadi disampaikan, amal baru sah kalau berkumpul rukun dan syarat. Apa bedanya rukun dan syarat? Silakan lihat. Ar-ruknu wa ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Rukun adalah sesuatu yang bertumpu padanya kesahan satu perkara, bertumpu padanya kesahan satu perkara, wakana juz'an minhu, dia bagian daripadanya. Rukun menyebabkan tumpuan sahihnya amal dan dia bagian daripadanya. Masuk bagian perbuatan itu namanya rukun. Contohnya takbiratul ihram menyebabkan sahnya sholat dan takbiratul ihram bagian dari sholat. Maka takbiratul ihram adalah rukun sholat gitu. Kemudian sujud menyebabkan sahnya sholat dan sujud itu bagian dari sholat, maka sujud adalah rukun sholat. Tapi yang kedua syarat apa? Sama, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i, yang bertumpu padanya kesahan sesuatu, wa laisa juz'an minhu, tapi bukan bagian daripadanya. Orang tidak sah sholat kalau tidak wudhu, tapi wudhu bukan bagian dari sholat. Menghadap kiblat menyebabkan orang sah sholat, karena menghadap kiblat. Ketika orang tahu kiblat, tidak boleh sholat kemana saja. Tidak boleh sholat kemana saja, harus menghadap kiblat. Berarti menghadap kiblat syarat sholat. Kenapa tidak sah sholat?
kalau tidak menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat bukan bagian dari sholat. Apa faktanya? Banyak orang menghadap kiblat, dia tidak sholat, bukan sedang sholat. Karena itu menghadap kiblat syarat sholat. Wudhu atau bersuci dari hadas syarat sholat. Itu bedanya rukun dan syarat. Rukun bertumpu padanya kesahan sesuatu perkara dan dia masuk bagian daripadanya. Maka dalam kaidah lagi dikatakan wakila ma wajaba wan koto'a, untuk membedakannya. Ada yang memberikan tambahan penjelasan. Apa rukun itu? Kita dikatakan ma wajabat, sesuatu yang wajib, wan koto'a, dan terputus-putus. Di rukun terputus-putus. Takbiratul ihram adalah rukun sholat, tapi tidak selamanya putus dengan ruku. Ruku itu adalah rukun sholat, tapi tidak selamanya ruku, terputus, kemudian menjadi bangkit. Kemudian bangkit tidak terus, dia terputus karena harus sujud. Maka rukun adalah yang wajib dan terputus-putus. Kemudian kalau syarat, apa? Ma wajaba was tamaro. Nah, wajaba was tamaro. Sedangkan kalau rukun syarat adalah yang wajib dan terus menerus. Suci dari hadas syarat sholat. Berarti suci dari hadas itu wajib dan harus terus menerus. Gitu. Itu sebabnya kalau di tengah perjalanan sholat kemudian batal, dia harus ulang lagi. Kenapa? Kalau salah harus terus menerus. Begitu juga menghadap kiblat. Selamanya harus menghadap kiblat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Dia tidak boleh berubah posisi, harus tetap. Kenapa? Karena namanya syarat. Syarat itu wajib dan harus terus menerus. Sedangkan rukun wajib, tapi terputus-putus. Ulangi lagi. Kenapa sesuatu jadi sah? Kalau berkumpul rukun dan syarat. Kenapa sesuatu batal? Kalau tidak berkumpul rukun dan syarat. Apa rukun itu? Rukun adalah yang bertumpu padanya kesahan satu perkara dan dia bagian daripadanya. Penjelasan lain, sesuatu yang wajib dan terputus-putus. Kemudian, apa syarat? Yang bertumpu padanya kesahan suatu perkara, tapi dia bukan bagian daripadanya. Dengan penjelasan lain, dia wajib dan terus menerus. Itu bedanya antara rukun dan syarat. Itulah yang kita bahas tentang mahkum bih dan akibat hukum syarat tadi. Mahkum bih. Kita maju sekarang kepada yang terakhir di dalam pembahasan hukum, yaitu mafhum alaih. Yang barusan itu mahkum bih dan kelengkapannya. Apa? Akibat hukum syarat. Apa hukum syarat? Tadi kita sebut wajib, akibat hukum. Kemudian mandub, wajib dan mandub ada ain dan kifayah. Kemudian haram, akibatnya perbuatannya haram. Kemudian makruh, perbuatannya makruh. Kemudian mubah, perbuatannya mubah. Kemudian arusoh, keringanan tadi sampaikan. Kemudian azimah, hukum yang asal. Kemudian ada sohih, sah, kemudian ada batal. Itu yang kita barusan pelajari. Sekarang bagian yang berikutnya. Kalau dalam buku halaman 11, Al-Mabasu Robi fil mahkum alaih. Pembahasan keempat tentang mahkum alaih. Al-mahkum alaih huwal mukallaf. Mahkum alaih itu adalah mukallaf, orang yang terkena kewajiban, orang yang terkena hukum, namanya mukallaf atau mahkum alaih. Ingat, ada al-hukmu, ada al-hakim, kemudian ada al-mahkum bih, kemudian ada al-mahkum alaih. Jangan tertukar. Ada al-hukmu, nanti dibagi dua.
taklifi dan wad'i. Kemudian ada mahkum bi, apa? Perbuat mukallaf, perbuatannya. Hakim, penegak hukumnya, pengatur hukumnya. Kemudian mahkum alaih, objeknya, orang yang terkena kewajiban. Wal mukallaf, orang yang terkena kewajiban, terkena beban kewajiban. Atau al-baligh, orang yang sudah baligh. Al-aqil, dan orang yang berakal. Nah, itu yang akan kita bahas. Siapa yang jadi mukallaf itu? Silakan. Syara itu taklif. Syara itu taklif. Syarat taklif. Yustaratu fi sihhati taklif bisyari'iyati fahmu mukallafi lima kulifa bihi. Disyaratkan pada sahnya taklif dalam syariat adalah pahamnya mukallaf terhadap apa yang diwajibkan padanya. Itu syarat mukallaf. Orang yang terkena kewajiban alias mahkum alaih, syaratnya apa? Dia harus paham. Syarat sahnya taklif adalah si mukallaf itu yang kena kewajiban harus paham atas kewajiban yang dibebankan padanya. Fahmul mukallafi lima kulifabi bi an yafama minal hitab al qadar ladzi yatawaqqafu alaihi al intisal. Dia harus paham seukuran yang dia harus pahami dari ketentuan yang harus diamalkan, harus dilaksanakan. Dia paham apa yang harus dilakukan dan dilaksanakan dan bagaimana tata caranya. Itu syarat mukallaf. Walidzalika, karena itu, kanal majnun, orang yang gila, wanaim, orang yang tidur, wanasi, dan orang yang lupa, wasobi, dan anak-anak, aladilam yumayid, yang belum mumayyid, goiro mukallafin, bukan mukallaf, tidak termasuk mukallaf. Kenapa? Karena syarat mukallaf dia harus paham atas kewajiban yang dibebankan padanya. Akibatnya apa? Orang gila dia bukan mukallaf, dieliminir, dia bukan mukallaf. An-naim, orang yang tidur. Ketika tidur, orang tidak terkena taklif. Kenapa? Nanti tidur ada tidur yang panjang. Namanya koma, itu tidur panjang. Selama koma dia tidur. Kalau tidur seharian kita kan terbatas. Itu yang dimaksud orang tidur tidak kena taklif gitu. Kemudian an-nasi, orang lupa, selama lupa dia itu adalah ghair mukallaf. Kemudian ketika ingat datuh lagi dia jadi mukallaf. As-sabi, anak-anak, lam yumayyid, yang belum mumayyid. Dalam bahasa agama, anak-anak itu masa transisi. Ada masa dia belum tahu bisa memisahkan, mayyaja yumayyid itu memisahkan baik dan buruk. Masa anak-anak ada dua periode. Ada periode dia sudah tahu baik dan buruk, ada periode belum tahu baik dan buruk. Itu di dalam setiap bangsa tentu beragam. Biasanya dikaitkan dengan proses belajar. Karena itu Rasul mengatakan, ajari anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Kemudian apabila 10 tahun belum sholat, kamu boleh tindak dengan pendidikan yang pakai kekerasan, dipukul katanya. Itu untuk menggambarkan proses mana yang mumayyid dan belum mumayyid, ghair mumayyid di sana. Ketika ada proses jarak waktu, walaupun setiap manusia berbeda, setiap bangsa berbeda, tapi kira-kira begitu, 7 sampai 10 itu proses dari yang goer menjadi mumayyid. Kemudian nanti kalau 14 tahun, 15 tahun, dia sudah dewasa.
Ada hadis yang mengatakan bahwa seorang sahabat datang kepada Nabi ingin ikut perang Uhud. Kemudian Nabi tidak membolehkan ikut. Kenapa? Dia usianya 14 tahun. Nanti ada kriterianya. Dalam maksud di dalam tubuh ada tandanya. Ya. Mulai berbulu setiap bagian-bagian tubuh yang berbulu itu berarti dia sudah ada kumisnya. Di antaranya begitu. Ada tanda-tanda seperti itu. Maka Rasul tidak mengizinkan seorang sahabat berusia 14 tahun untuk ikut perang. Kemudian tahun depannya dalam perang Khandaq, sahabat itu dibolehkan ikut ketika dia sudah berusia 15 tahun. Jadi kira-kira seperti itu. Itu wilayah mukallaf. Jadi masa anak-anak terbagi dua, ada ghair mumayyiz, anak-anak, betul-betul anak-anak yang belum berkewajiban itu. Kemudian masa transisi mumayyiz sampai kepada dewasa benar. Nah, baligh. Itu kira-kira 15 tahun itu baligh. Di bawah itu mumayyiz. Di bawahnya nih ghair mumayyiz ketika masih sangat anak. Silakan lanjutkan. Jadi karena syarat mukallaf itu harus paham atas kewajiban yang dibebankan padanya, maka orang gila tidak masuk, orang tidur tidak masuk, orang yang lupa tidak masuk, kemudian anak-anak dalam kadar yang tadi masa transisi, ada yang tidak masuk, tapi ada yang sudah masuk wilayah itu. Di annahum la yafhamuna hitobat taklif. Anak-anak tidak masuk dapat kewajiban karena tidak paham atas kewajiban yang digambarkan untuk dia lakukan. Wa amma sabiyyu mumayyiz, adapun anak-anak yang sudah mumayyiz, tadi digambarkan 10 ke atas, bahwa in kana yumkinuhu tamyiz ba'da asya, lakinnahu tamyizun naqisun binisbati ila tamyizil mukallaf. Walaupun di usia 10 tahunan kira-kira dia belum lengkap, belum sempurna pemahaman, tapi sudah mulai ada pemahaman. Walaupun dalam nakis, dalam ukuran yang kurang. Untuk menuju berikutnya sampai ke paham benar, sudah baligh. Itu proses anak-anak. Waidon waroda dalil juga karena ada dalil. Birok taklifi dengan membebaskan taklif qoblal bulug sebelum baligh. Ini dalilnya, barangkali kalian sudah hafal, karena ada di Bulughul Maram juga. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat kalam, maksudnya kewajiban, an salasatin dari 3 orang. Anina ini orang yang tidur, hatta yastaiqido sampai bangun. Wa anisobiji dari anak-anak, hatta yahtalima sampai ihtilam, mimpi maksudnya dewasa. Kenapa bahasan yahtalima? Karena laki-laki sebagai indikator dia dewasa, dia sudah mimpi basah. Bahasa Arabnya ihtalama, yahtalima itu mimpi basah. Karena itu kalau wanita haid, itu tandanya, tanda alaminya. Tanda alami seseorang itu dewasa. Kalau laki-laki ihtilam, itu hatta yahtalima. Kalau wanita haid. Kalau dalam bahasa rangkaian kata ada haid. Haid itu bukan yang haid, tapi yang punya kewajiban. Wanita yang sudah haid, dia masuk wilayah baligh. Kemudian wa anil majnuni, dan dari orang yang gila, hatta yufiko, sampai dia sadar. Itulah yang dimaksud mahkum alaih, orang yang terkena kewajiban, huwal mukallaf, orang yang punya beban kewajiban. Mereka adalah al-baligh, orang yang sudah baligh, kemudian al-aqil, dan berakal. Maka di antara syarat sahnya taklif adalah ketika yang punya kewajiban itu paham atas kewajiban yang dibebankan padanya. Bagaimana dengan anak-anak? Nah, anak-anak ada 2 wilayah. Ada wilayah ghair mumayyiz, berarti di sana yang berjalan adalah fungsi pendidikan. Dia naik ke atas, jadi setengah paham, pahamnya bertingkat, sampai tingkat
15 tahun dalam usia kira-kira, atau mimpi basah kalau laki-laki, atau haid untuk perempuan, maka para ulama menganggap dia sudah benar-benar balik. Jadi ada masa perpindahan di masa anak-anak itu, sebabnya ketika anak-anak dibawa ke masjid umur 7 atau di bawahnya ke masjid, yang dapat pahala ketika itu adalah orang tua yang membawanya. Anaknya sendiri belum kena kewajiban, berarti cuma sebagai pendidikan. Yang dapat pahala orang tuanya. Kalau sudah sampai masa dewasa, maka orang tuanya sudah terbebas dari mendidiknya, dalam artian dalam tanda petik gitu, kewajiban sudah dilakukan, maka kewajiban bertumpu kepada sang mukallaf itu. Karena itu kita yang usia sudah di atas 15 tahun, kita sudah berhadapan dengan hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah benar-benar dewasa. Hati-hati, jangan tinggalkan kewajiban. Kenapa? Semuanya ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dewasa dan itu harus disadari, diusahakan, diikhtiarkan. Kedewasaan harus diikhtiarkan. Berpikir dewasa harus ada prosesnya. Tidak bisa jadi begitu saja. Kalau usia berjalan terus, tubuh membesar terus, begitu. Jadi kolot ketul diwara. Tapi kolot mah harus belajar, gitu kata sepuh-sepuh. Jadi kolot mah tuh diajar kolot kumane. Tapi jadi orang yang bersikap dewasa mah berarti diajar berproses. Maka silahkan kalian berproses. Sekarang kita sudah dewasa, berpikirlah dewasa, bertindaklah dewasa. Kenapa? Karena kita sudah kena taklid. Artinya apa? Nanti dapat hisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Yang pertama tadi mahkum bih, lanjutan. Yang kita kenal dulu sebagai nama hukum, ternyata itu adalah akibat hukum. Karena saya sampaikan tidak apa-apa, kita tidak usah merubah penyebutan itu. Kenapa? Karena termasuk sesuatu yang dibolehkan menurut kebahasaan. Namanya majaz. Menyebut nama hukum dengan akibat hukum. Pernah saya sampaikan, menyebut nama hukum dengan akibat hukum itu sah. Gitu. Banyak hal di dalam kehidupan. Menyebut dada maksudnya hati, kan begitu. Menyebut kepala maksudnya pikiran, pengetahuan. Menyebut mata maksudnya pemahaman, kan itu bisa, biasa. Itu sudah biasa. Jadi nggak apa-apa kita menyebut hukumnya wajib dan sebagainya. Tapi hakikatnya sebenarnya secara sistematikanya namanya ijab. Akibat hukumnya wajib. Itu yang disebut mahkum bih. Gitu. Dan lanjutan ada gina, ada rusuk, ada perubahan hukum. Kemudian tadi disampaikan ada sahih, ada batil, sah dan batal diukur dari kumpulnya rukun dan syarat. Nanti tadi kita sampaikan ada syarat dengan kaidah seperti yang kemarin, ada syarat dengan kaidah yang kita tulis ini. Itu tidak bertentangan, secara praktisnya sama. Cuma dalam sistematika, ketika dikaitkan dengan wadinya, pasangannya adalah sabab dan syarat. Dikaitkan dengan syariat, sahih dan batil, rukun dan syarat pasangannya. Di sana nama sabab dan syarat, di sini rukun dan syarat. Tapi prinsipnya tidak ada perbedaan yang tegas, yang membedakan benar-benar keduanya, sama saja, cuma sistematika saja untuk mendekatkan pikiran. Ketika disebut sabab, pasangannya syarat, disebut syarat, pasangannya sebab dalam hukum wajib. Tapi dalam hukum syariat tadi rukun dan syarat pasangannya. Kenapa? Supaya terjadi amal sah yang sah. Sah kalau berkumpul rukun dan syarat, maka pasangannya rukun dan syarat yang tadi kita gambarkan. Perbedaan itu tidak mesti kalian bingung, tapi ikuti saja. Kenapa? Karena memang sengaja dibuat untuk memudahkan cara berpikirnya. Jadi ada metode, kalau kita ingat sesuatu, ingat kebalikannya, siang dan malam. Itu akan memperkaya pemikiran kita dalam belajar usul fikih begitu. Ada perintah, ada larangan, ada wajib, ada haram, ada ada khos dan sebagainya, dipasang-pasangkan. Beritani, rukun dan syarat, ada lagi syarat dan sabab. Nah, itu berpisah. Tapi intinya masih sama sejarah.
Cuma ketika di sisi lain dipasangkan dengan ini, di sisi lain dipasangkan dengan ini. Demikian yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, jaga kesehatan, tidur teratur, kemudian makan teratur. Walaupun di rumah belajar terus giat, aktif, bahkan kalian dituntut lebih dewasa dalam situasi seperti ini. Kemudian mudah-mudahan walaupun dalam cara seperti ini tidak mengurangi sampainya program yang kalian terima. Walaupun ada kata kuncinya tentu kemandirian kita mampu memaksimalkan ini. Kalau di sekolah ada guru, di rumah kan kalian harus diatur oleh kedewasaan kalian. Karena kalian sudah mukallaf, kalian sudah punya kewajiban dan akan mendapatkan hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua usaha dan ikhtiar kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.